wabarakatuh. Kami dari Program Studi Manajemen Dakwah 1756B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini kami memenuhi mata kuliah dakwah multikultural dengan dosen pembimbing Bapak Antoni Erzal, MPD. Kami dari kelompok 7 membahas tentang dakwah multikultural di Indonesia. Sebelum saya memaparkan presentasi makalah kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Wulan Purnamasari, NIM 17 20 50 40 53. Di sini saya akan membahas tentang penanaman pemahaman tentang dakwah multikultural. Dakwah itu sendiri adalah mengajak, menyeru dan memanggil. Sedangkan multikultural adalah perbedaan antara keragaman budaya yang menyatukan kesetaraan. Indonesia adalah negara yang kaya akan suku, etnis, budaya, ras, dan agama. Dari keragaman inilah biasanya terjadi perpecahan dan konflik. Oleh karena itu, harus ada upaya penanggulangan yang sistematis dan berkesinambungan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menghargai agama lain. Harus saling tolong-menolong walaupun kita berbeda agama. Saya mengajak teman-teman sekalian mulai dari sekarang, ayo kita saling menghargai. Penanaman pemahaman tentang multikultural. Secara sederhana, penanaman pemahaman tentang multikultural dapat dimaknai sebagai proses untuk menumbuhkan kemampuan cara hidup, dimaknai sebagai menghormati, tulus, dan toleransi terhadap keragaman hidup dan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Penanaman pemahaman tentang multikultural tidak bertujuan untuk menghilangkan prasangka dan perbedaan. Dalam konteks Indonesia yang dapat dikenal menanamkan pemahaman multikultural menjadi sangat strategi untuk mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 dengan judul makalah dakwah multikultural di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dahlia, NIM 17 30 50 40 69. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Patah, Palembang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dakwah multikultural yang diampu oleh Bapak Antoni Erzal, MPD ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai pendekatan dakwah multikultural Abdurrahman Wahid. Dakwah adalah mengajak, menyeru, dan mengundang suatu individu atau kelompok kepada kebajikan dan meninggalkan keburukan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Sedangkan multikultural adalah suatu keberagaman yang ada dalam suatu masyarakat atau negara. Maksud dakwah multikultural di sini adalah bagaimana cara kita dapat mengajak, menyeru, dan mengundang suatu individu atau kelompok dengan kepada kebajikan dan meninggalkan keburukan dengan mengayomi atau mengapresiasikan suatu perbedaan kultur pada masyarakat. Pendekatan adalah suatu
titik tolak atau sudut pandang kita terhadap dakwah. Syekh Hudi Siraj mengemukakan 3 pendekatan dakwah, yaitu 1. Pendekatan menggunakan bahasa dan budaya. 2. Pendekatan menggunakan pendidikan. 3. Pendekatan menggunakan psikologis. Dari ketiga pendekatan tersebut disederhanakan menjadi 2 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan dakwah kultural. 2. Pendekatan dakwah struktural. Pendekatan dakwah kultural adalah bisa melalui jalur pendidikan, yaitu bisa membuat sumber daya manusia menjadi berkualitas dan memiliki keahlian atau skill. Kedua, pendekatan dakwah menggunakan pendekatan struktural, yaitu menggunakan kekuasaan atau politik. Pendekatan ini bisa digunakan jika seseorang tersebut ada jabatan dalam suatu negara atau lembaga. Dari kedua pendekatan tersebut, Abdurrahman Wahid menggunakan strategi pendekatan tersebut untuk berdakwah. Abdurrahman Wahid atau sering disebut dengan Gus Dur ini dengan tegas dan nyata memberikan hak-hak perlindungan minoritas dari diskriminasi negara atau kelompok mayoritas. Hal ini dilakukan Gus Dur karena Indonesia adalah rumah bersama dari semua perbedaan, baik itu perbedaan agama, ras, adat istiadat, budaya, dan lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh mendakwahkan agama menggunakan kekerasan atau melanggar hak-hak asasi manusia. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pemaparan dari saya mengenai pendekatan dakwah multikultural Abdurrahman Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan melanjutkan pemaparan makalah kami. Tetapi sebelum saya melanjutkan pemaparan makalah dari kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Herman Shah, NIM 17 30 50 40 80, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, Universitas UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, kawan-kawan seperjuangan yang seiman dan setakwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pemaparan makalah dari kelompok kami, saya akan menambahkan sepatah dua patah yang saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu patah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi azqakum. Innallaha alimun hakim. Yang mana artinya,
wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami jadikan engkau berbeda-beda suku dan bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha teliti. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kawan-kawan yang seiman dan setakwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat di atas menjelaskan bahwasannya kita hidup di dunia ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertera di dalam Al-Qur'annya tersebut bahwasannya kita diciptakan dunia ini ada laki-laki dan ada perempuan, dan ada suku berbeda dan suku berbeda, bangsa yang berbeda dan bangsa yang berbeda. Nah, sangkut pautannya dengan makalah kami dakwah multikultural. Dakwah yakni mengajak, menyuruh, memanggil seseorang untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk, amal makruf nahi mungkar. Seorang dakwah tersebut dakwatan menyampaikan kepada kita melalui ceramah-ceramah, majelis taklim, takbir akbar yang disampaikan oleh ustadz, kiai, habaib, wali dan lain-lain sebagainya, untuk mempersatukan kita yang tadinya berbeda dari suku, berbeda dari bahasa, berbeda dari agama, dan berbeda dari hal-hal yang lainnya. Dia mempersatukan kita melalui ceramah, melalui yang Allah sudah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Seorang penceramah tersebut menyatukan kita. Oleh sebab itu, di Indonesia ini terbagi berbanyak pulau, bahasa, kota, suku, budaya yang berbeda-beda. Disatukan oleh seorang dakwah. Itulah sangat penting adanya seorang dai untuk menyampaikan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari pemaparan saya dan kawan-kawan saya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mewakili teman-teman saya memohon maaf. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kelompok saya. Kelompok 7, dakwah multikultural di Indonesia, berilmu dan bermanfaat, zikir, pikir dan amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.